Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan teman-teman sesuai dengan request beberapa teman kemarin yang ingin tahu sedikit tentang peran guru penggerak atau calon guru penggerak apa yang sudah didapatkan. Ini sedikit nanti saya review di sini. Mudah-mudahan memberikan sedikit pemahaman pada teman-teman semua. Ini acaranya santai saja karena di jam istirahat. Ini kita sharing-sharing saja. Ini sudah saya buatkan PPT sekitar, bukan sekitar ya, pasti ini 46 slide. Nah itu nanti semakin cepat semakin bagus. Oke, yang sudah dilalui, monggo Mas. Yang sudah dilalui di guru penggerak itu angkatan 7. Itu baru sampai di modul 1-4. Jadi ada 3 modul. Kemudian setiap modul itu ada 1 titik dan seterusnya. Ini baru modul 1. Kemudian ada aksi nyata. Aksi nyata itu harus sharing kepada teman-teman yang di sekolah. Ini saya ambil kepada guru-guru yang masih muda. Jadi ya kalau ada yang sedikit tua ya tidak apa-apa ya. Oke. Yang pertama itu ada modul 1.1 itu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional. Jadi apa yang sudah dilakukan pemerintah yang pertama ketika Merdeka Belajar itu adalah ujian sekolah berstandar nasional diganti dengan asesmen. Kemudian ujian nasional tahun 2021 diubah menjadi asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter. Kemudian yang ketiga itu penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang keempat adalah penerimaan peserta didik baru yang lebih fleksibel. Itu dampak. Kemudian apa yang diharapkan dari guru Indonesia ke depan itu ada berjiwa nasionalisme Indonesia, bernalar, pembelajar, profesional, dan berorientasi pada peserta didik. Maka ada program guru penggerak, itu tujuannya adalah mengembangkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan guru sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Oke, yang ringkasan alur Merdeka, jadi di kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar itu Merdekanya itu dibikin seperti apa? Ringkasan atau istilah. M-nya itu pasti pertama kali kita belajar adalah mulai dari diri. Jadi menghafalkannya seperti itu. M-nya itu mulai dari diri. Jadi kita pertama kali itu pasti akan disuruh untuk belajar sendiri. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi konsep. Jadi kita disuruh untuk mengeksplorasi. Kemudian selanjutnya yaitu R-nya itu adalah ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu kita satu kelas itu disuruh untuk saling bertukar pikiran. Jadi kalau sudah belajar sendiri, kemudian mengeksplorasi, kemudian yang ketiga adalah masuk di ruang kolaborasi. Itu satu kelas. Jadi kalau ada kelompok kecil kelompok nanti kemudian setiap kelompok berdiskusi, kemudian selanjutnya setiap kelompok itu saling memaparkan konsepnya. Demonstrasi konseptual, kemudian elaborasi pemahaman itu antar kelas ya. Jadi setiap nanti ada kelas lagi, beda kelas di elaborasi lagi. Kemudian koneksi antar materi, jadi setiap peserta harus bisa mengkoneksikan antar materi. Selanjutnya adalah A-nya itu aksi nyata. Ya, terakhir adalah harus bisa membuat aksi nyata. Jadi ngapalnya gampang. Jadi kalau Merdeka itu pasti terakhir adalah aksi nyata. Oke, di modul 1.1 itu dulu juga bingung juga apa sih yang mau diajarkan gitu. Ternyata
Di modul 1.1 adalah kita memahami pemikiran Ki Hajar, karena Ki Hajar itu kan lebih nasionalis. Kalau mungkin yang di sekolah Muhammadiyah itu adalah pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau di Kristen saya kurang tahu, di Katolik juga kurang tahu, di Buddha kurang tahu. Karena kita itu nasional, maka pemikirannya yang dipakai adalah pemikiran Ki Hajar Dewan. Oke. Kemudian ini pematennya, pertanyaan panduannya itu adalah apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar, ya kan? Kemudian relevansi dengan pemikiran Ki Hajar itu dengan konsep pendidikan Indonesia itu apa? Kemudian apakah pernah melaksanakannya? Ternyata sudah, ya kan? Kita lihat pemikiran Ki Hajar itu ternyata itu adalah pemikiran pendidikan yang menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nanti akan saya jelaskan. Jadi ternyata kalau pemikiran saya dulu itu anak itu seperti kertas putih, ya. Jadi seperti kertas putih ditulis siapa wae bisa. Ternyata tidak bisa seperti itu. Jadi setiap anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Jadi anak yang dilahirkan di tahun 70-an tentunya akan berbeda dengan anak yang dilahirkan tahun 80-an, 90-an atau 2000-an. Ini tidak sama gitu. Kemudian dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun mendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arah agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kodrat, saya sampaikan tadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Kalau anak mungkin di Pantura itu pasti kodratnya berbeda dengan anak yang sudah ada di pegunungan. Oke. Kalau mungkin ada praktek berenang itu pasti anak yang di Pantura atau yang di pinggir pantai pasti akan lebih jago daripada anak yang di pegunungan. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga budi pekerti. Juga dapat dikatakan sebagai perpaduan antara cipta itu kognitif, karsa afektif, kemudian menciptakan karsa atau psikomotor. Itu di modul 1. Kemudian pertanyaan yang harus kita renungkan itu adalah bagaimana perwujudan menuntun yang saat saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada lokal wisdom, ya benar ya. Jadi kearifan lokal itu penting. Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kemudian relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang menghamba pada anak sebagai peran bisa dididik. Ternyata menghamba itu, saya dulu juga berpikiran negatif kok menghamba pada anak. Ternyata menghamba itu KHD atau Ki Hajar Dewantara itu mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ketika sibuk bekerja, anak itu dikunci dari dalam, dari luar. Dan dulu itu pas belajar di luar negeri itu kan musim dingin, kedinginan sampai bibirnya itu putih. Itu yang menyebabkan anak itu hampir meninggal. Nah sejak itu Ki Hajar Dewantara mengatakan saya akan menghamba pada anak. Jadi semua kebutuhan anak itu dipenuhi, dicukupi. Ternyata benar anak tersebut sampai dewasa itu kebutuhan itu masih dicukupi orang tuanya. Dia tidak bisa mandiri seperti itu. Itu istilah menghamba pada anak. Jadi mungkin Bapak Ibu guru nanti kalau ada pertanyaan kenapa kok istilahnya menghamba pada anak, itu istilahnya kita mencurahkan semua pikiran tenaga itu untuk anak semua. Sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau nanti kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak yang sudah mahir dan anak yang belum mahir itu tingkatannya berbeda. Kemudian sudah tadi ya, modul 1 itu tentang pemikiran KHD. Jadi kita kalau di tentara itu namanya di radikalisasi.
Jadi pemikiran-pemikiran tentara, jadi kalau tidur harus siap, kalau bangun tidur harus siap dan sebagainya. Ini juga sama, guru penggerak itu juga diradikalisasi tentang pemikiran KHD. Kalau mungkin yang pecatan Muhammadiyah itu kan ya Pak Haji itu kan dulu radikal di Muhammadiyah, sekarang diradikalkan diajar di tentara. Modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Tadi sudah banyak kata-kata, sekarang gambar-gambar. Lupa ya. Nilai dan peran guru penggerak. Jadi usia pendidik atau manusia itu dimulai dari usia 0. Ketika pertama itu usia balita, kemudian PAUD, TK, SD, kemudian naik di trapesium usia tersebut. Nanti pasti ada fase di mana kita mengalami bullying, atau di SD usia 7 tahun itu pasti sering kita dibully oleh teman sekelas atau beda kelas. Kemudian ada juga ketika ada nilai yang positif, contohnya juara kelas. Suatu saat kita dibully karena mungkin badan kita krempeng atau badan kita hitam, tapi di satu saat kita punya nilai positif, ternyata di satu waktu pas SD kita berprestasi dan sebagainya, itu pasti akan membekas. Kemudian ketika lulus sarjana, kemudian dia akan stuck atau dia akan terus tidak naik. Nah, posisi saat ini contoh saya usianya kan 33 tahun. Contoh. Sampai sini, kemudian nanti usia pensiun itu masih stabil, kemudian nanti akan turun sampai berpindah alam. Itu trapesium usia. Itu akan sebagai bahan renang. Oh, ternyata saya itu sudah separuh perjalanan, atau saya hampir mendekati akhir perjalanan, gitu ya. Kemudian roda emosi, ya, macam-macam, ada dari kagum, percaya, menerima dan sebagainya seperti ini. Kemudian di guru penggerak itu tingkatan yang paling rendah adalah manusia tergerak. Kemudian manusia merdeka bergerak, kemudian menuntun manusia itu menggerakkan. Jadi yang pertama itu tergerak hatinya dulu, kemudian bergerak, ada aksinya, kemudian bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Itu ya, secara garis besar. Kemudian dipengaruhi juga oleh otak. Jadi ada otak kecil, ya, tak kanan tak kiri dan sebagainya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan, kekuatan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian tingkatan wiraga wirama, tingkatan jiwa anak itu kita harus memahami juga. Istirahat kedua akan berakhir dalam 5 menit. 0 sampai 8 tahun itu yang diolah adalah wiraganya. Ada raga, indera, imajinasi. Kemudian nanti usia selanjutnya 9 sampai 16 tahun, kemudian 17 sampai 24 tahun. Itu ada bedanya. Jadi ada seperti ini ya. Ada wiraga dan wirama. Jadi untuk membedakan pembelajaran di kelas juga berbeda ketika ada anak TK dan anak SMA gitu. Ketika kemarin itu ada luka karya itu juga karakternya berbeda. Ketika guru SMA dan guru SD dicampur itu nggak matching. Ketika guru PAUD kan beda. Guru PAUD itu ketika masuk selamat pagi bunda, gitu. Nah, SMA kan selamat pagi bunda bubar kabeh gitu kan. Itu berbeda. Kemudian tahap perkembangan psikososialnya seperti ini ya, ada 8, tapi di sini dibahas cuma 6. Ada harapan, tekad, tujuan, kompeten, loyalitas dan cinta. Nggak mungkin 18 cinta ini masuk ke anak. Kemudian maksudnya seperti ini ya. Pendidikan Ki-Hajar itu menuntut sesuai kodrat, kemudian mencapai, kemudian keselamatan, kebahagiaan. Lanjut ya. Oke, profil pelajar Pancasila ini juga ditekankan terus. Ada profil pelajar Pancasila, ada kebinekaan,
bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang kurikulum lama itu kan ya ASP 2020. Kalau sekarang dihubungkan dengan B5. Itulah. Hampir sama sebenarnya, cuma ini lebih kompleks saja. Modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Di modul 1.3 itu guru diajarkan cara membuat visi misi sekolah. Dimulai dari visi misi hidup masing-masing. Dulu ketika Pak pengawas Pak Marianto itu bilang ada bagja, ada inquiry apresiatif, nah ini di modul 1.3. Di modul 1.3 itu yang diharapkan itu secara umum ya, dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati. Jadi suatu saat kalau panjenengan sedaya jadi pemimpin itu mampu membuat visi misi sekolah, dimulai dari visi misi pribadi. Ya. Kan belum ada, selama ini kita diajarkan membuat visi misi kan belum ada. Oke. Pertanyaan pematiknya seperti saya memimpikan murid-murid yang ya, saya percaya bahwa murid adalah di sekolah saya mengutamakan gerbang, gitu kan bisa. Murid di sekolah saya sadar bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk itu 1.3. Kemudian apa sih inquiry apresiatif itu model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatannya berbasis kekuatan menggunakan apa? Bagja. Ini bagja itu pertama buat pertanyaan utama, hanya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, C jabarkan rencana, terakhir A atur eksekusi. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian ini teorinya ya. Yang penting ini. Nah, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, bereksekusi. Nanti indikatornya seperti ini. Wes, pokoknya 1.3 itu gaya visi misi, wes. Terus kemudian kalau belajar, kurva belajar itu ya seperti burung belajar terbang, itu pasti turun dulu, kemudian baru naik. Terus lanjut 1.4 budaya positif. Ya. 1.4 itu terakhir kemarin ya. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar sesuai dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif. Nah ini nanti akan saya jelaskan sedikit. Yang kemarin saya dikritik dari fasilitator untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, kemudian menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Disiplin. Oke. Menggunakan segitiga restitusi. Nah itu apa sekarang ini? Ini bukan segitiga yang di kantong terigu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kita stabilkan, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika ada anak salah, itu yang pertama kali dilakukan adalah bertanya. Kamu bertanya-tanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang salah menunggu orang berwedok, gitu kan? Kamu bukan yang satu-satunya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan itu apa gitu kan? Oh saya marah Pak gurunya, ya, pasti dia akan mengatakan seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa nggak ada cara lain selain marah gitu? Apakah dengan berdiskusi dan sebagainya? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Marahnya di kelas, apakah boleh marah di kelas dengan Bapak Ibu guru? Kamu ingin menjadi seperti apa? Posing seorang yang pemarah, yang masalah marah atau berdiskusi dan sebagainya. Itu penyelesaian masalahnya sekarang pakai ini segitiga restitusi. Intinya seperti itu. Kemarin saya di BA.
Lalu Pak Guru Penggerak, padahal saya belum guru penggerak, kok masih ada hukuman model kayak gini di sekolah? Sedih aku tuh. Tak jawab, lah aku ya belum lulus guru penggerak gitu. Jadi hukuman seperti ini harus kita tinggalkan. Jadi hukuman menulis 1000 kata gitu itu ya nanti ada alasannya. Saya juga pusing bicaranya gitu kan, karena saya juga belum selesai belajar itu. Ada banyak kasus ya, nanti ada kasus banyak itu seperti ini. Detailnya di sini. Ada teori kontrol. Teori kontrol itu kita harus bisa mengontrol situasi. Nanti banyak banget itu. Kalau anak kita itu ada 5 posisi kontrol. Langsung ya, ini ada beberapa macam. Bentar. Bukan. Halaman 40. Kebetulan mungkin yang ngirim itu tetangganya Fasil, kemudian mungkin ngerumpi mama kok muridku dukung. Nah itu yang sekarang yang bahaya seperti itu, ketika media sosial nanti keluarnya seperti apa. Ya contoh, identitas gagal itu hukuman. Sukses itu disiplin. Disiplin itu dari dalam diri sendiri gitu ya. Nah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya kalau yang disiplin itu sesuatu memang harus terjadi. Kemudian kalau yang ini hukuman tidak nyaman dengan murid dan anak atau anak untuk jangka panjang, tapi kalau konsekuensi itu jangka pendek. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Jadi kadang kita korban pokoknya diadili, tapi di konsep disiplin korban itu bisa diabaikan. Yang penting masalah selesai. Murid anak tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman aja, tapi jangan tersakiti, tapi hanya dibuat tidak nyaman, gitu kan? Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan seterusnya. Ini ada banyak banget. Model paksaan anak. Kemudian mendorong menyalahkan diri, itu juga mendorong kepatuhan yang harusnya. Murid murid menyembunyikan kesalahan, murid anak belajar taat peraturan sampai bawah gitu ya. Terus hukuman atau konsekuensi, mencatat 1000 kali kata di dalam buku kalimat saya tidak akan mengulangi. Nah diganti kita konsekuensinya apa, seterusnya. Oke, ternyata seperti itu. Dihukum oleh penghargaan nanti juga tidak bertahan lama. Kalau anak tersebut berbuat baik karena suatu hadiah, nanti kalau tidak dikasih hadiah dia tidak mau berbuat baik. Oke, ya posisi kontrolnya itu ada di sini. Dicek. Orang terima kasih berarti kamu. Ada posisi kontrolnya ada. Nanti di sini. Balik lagi sini ya. Kalau tak kopi ya. Harusnya ada. Ya terus. Lali. Nah, 5 posisi kontrol. Oke. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi guru itu pasti tingkatan paling rendah sebagai penghukum. Menghardik, menunjuk, menghukum, menyakiti, menyindir. Nah ini banyak kita lakukan. Ya, kalau kamu tidak melakukannya saya akan dengan nada dan sebagainya. Itu penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Oke. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Wah, ini berani sini Pak Guru toh.
kan walinya aku gitu kan. Nah itu kan berarti membuat merasa bersalah, tapi tidak menghukum. Yang menghukum langsung dihukum. Kemudian sebagai teman, ini juga tingkatan nomor 3. Bolo dewe gitu kan. Bolo dewe tak kasih tahu gitu kan. Itu berarti teman. Kayak teman, tapi nanti anak yang tidak sebagai teman, dia atau kepada guru-guru yang tidak sebagai kayak orang konco nih, dia nggak akan patuh. Kemudian pemantau. Pemantau itu cuma mengatakan apa peraturannya, apa konsekuensinya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, itu juga yang paling sulit kita lakukan. Makanya tadi ada segitiga restitusi. Kemarin kasus yang kewalian saya yang dibawa ke BP itu, yang membuat grup di grup WA, kemudian mengatakan kepada gurunya, itu kan berarti posisi kita adalah penghukum. Langsung diberikan hukuman. Kenapa nggak ditanyakan dulu dan sebagainya? Karena bisa sampai seperti itu. Pasti kondisi seperti itu kalau langsung dihukum, dia akan sakit hati terhadap gurunya, kepada guru BK dan sebagainya. Itu ada 5. Ini poinnya ada 5 ini: penghukum, membuat bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Kalau manajer kontrol dirinya menggunakan segitiga restitusi. Tuh. Nah, nanti kita bisa evaluasi diri kita sering melakukan sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, atau malah sudah sebagai manajer. Itu. Ketika saya kemarin dikirimi itu gambar yang di depan itu, ya sebenarnya saya tidak bisa menyalahkan teman-teman karena memang kondisi di lapangan memang kita belum sekolah penggerak dan belum ada guru yang lolos guru penggerak. Itu, yes. Saat ini ada di mana? Itu saya akui saya masih sering sebagai teman, penghukum gitu. Kalau manajer jarang. Gitu. Ya ada sampai saat ini baru sampai modul 1 dan 4, nanti ada modul 2 dan modul 3. Mas Ajit yang sudah mau lulus calon guru penggerak. Itu ya sedikit dan sebagainya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit memberi pencerahan atau gambaran tentang apa yang sudah dilakukan guru penggerak selama ini. Matur nuwun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tanya apa? Saya tahu tapi terkait ini apa? Tadi kan dikatakan kita pendidik anak itu sesuai dengan jam. Nah, untuk zaman dulu itu kan pendidikannya memang keras. Ya. Tapi memang hasil yang didapat itu juga bagus. Nah, sekarang zaman dikatakan sudah enak, tapi kok saja tadi di modul penggerak itu pendidikannya kan istilahnya Ya. apakah itu nanti tidak mau menjadi penggerak? Ya, ini itu. Jadi anak tidak bisa kuat. Ya, seperti ingatan dan sebagainya. Ya, oke. Kalau kita berbicara baik atau hasilnya baik atau tidak, itu kan berdasarkan penelitian. Kurikulum Merdeka itu apa istilahnya ada itu karena berdasarkan penelitian bahwa kurikulum sebelumnya itu menghasilkan yang seperti ini, seperti itu. Survei PISA tahun 2015 itu mengatakan bahwa kemampuan anak dalam bidang analisis, kemudian penalaran itu sangat kurang, di bawah KKM 7, sekitar 50-60. Itu karena menggunakan kurikulum lama itu yang berpihak pada apa istilah itu, mengingat. Jadi anak disuruh untuk mengingat, jadi memang keras dulu itu. Hitung-hitungan keras, jadi dihitung terus kemudian
harus hafal ini itu. Ternyata surveinya itu mengatakan bahwa kemampuan bernalar kritis itu kurang. Nah kemudian muncullah kurikulum Merdeka ini. Tentunya kalau kita berbicara kurikulum tidak bisa dilihat hanya 1-2 tahun, tetapi kita lihat hasilnya minimal kan 3 tahun minimal. Nah besok mungkin kurikulum Merdeka ini juga akan mungkin diperbaiki atau direvisi lagi seperti kurikulum 13 itu kan juga ada revisi lagi, diganti lagi. Karena nanti pasti berganti berdasarkan penelitian. Kalau hanya kita berdasarkan apa ya istilahnya pendapat kita, nanti gini itu tidak terukur, jadi tidak terukur secara akademik, gitu kan. Tapi kalau kurikulum itu kan minimal dilakukan 1 angkatan ya, jadi 3 tahun minimal. Jadi 1 generasi hilang, 5 tahun atau berarti Bu. Jadi kita lihat besok itu kurikulum kurikulum Merdeka itu hasilnya seperti apa, apakah meningkat atau menurun, mungkin akan ya kita sebagai apa ya yang menggerakkan di bawah ya kita hanya bisa mengikuti dan optimis bahwa ini mungkin lebih